Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslim Rifa dengan NIM 2460238. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Penerapan Standar Akuntansi Keuangan pada Organisasi Nirlaba, di mana tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir saya dalam mata kuliah teori akuntansi yang diampuh oleh Guru Irma. Nah, penerapan standar akuntansi keuangan pada organisasi Nirlaba ini sendiri merupakan review ulang dari saya berdasarkan jurnal literatur review oleh Yeni Milia tahun 2022. Adapun yang melatar belakangi dari artikel ini adalah organisasi Nirlaba mengelola dana yang berasal dari donatur sehingga membutuhkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Untuk itu, Ikatan Akuntansi Indonesia telah menetapkan standar melalui PSAK 45 dan ISAK 35. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar organisasi nirlaba di Indonesia masih menggunakan pencatatan keuangan sederhana dan belum menerapkan standar tersebut secara optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan pengetahuan akuntansi. Nah, adapun tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana penerapan standar akuntansi keuangan atau SAK pada organisasi nirlaba di Indonesia melalui metode sistematik literatur review. Nah, metode penelitiannya yaitu menggunakan metode sistematik literatur review atau SLR. Sumber datanya itu berasal dari Google Scholar dengan menyeleksi 102 artikel, kemudian dipilih 28 artikel yang memenuhi kriteria penelitian. Nah, objek penelitiannya yaitu meliputi masjid, yayasan, pesantren, panti asuhan, dan lembaga sosial. Nah, adapun hasil penelitiannya yang pertama itu pada masjid. Nah, sebagian besar belum menerapkan PSAK 45 maupun ISAK 35. Nah, pencatatannya hanya berupa kas masuk dan keluar. Kemudian menggunakan metode single entry dan cash basis, dan juga kendala utamanya adalah kurangnya pemahaman akuntansi pengurus. Nah, kemudian hasil penelitiannya pada yayasan, yaitu beberapa yayasan telah menerapkan PSAK 45, tetapi masih terdapat kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. Sebagian yayasan juga masih melakukan pencatatan sederhana yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi. Nah, selanjutnya pada pesantren, sebagian besar pesantren juga belum menerapkan pedoman akuntansi pesantren yang mengacu pada PSAK 45. Nah, laporan keuangannya itu masih disusun secara sederhana karena kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai standar akuntansi. Selanjutnya di panti asuhan juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya, belum menerapkan PSAK 45 secara lengkap. Laporan keuangannya masih disusun secara sederhana dan hanya mencatat penerimaan serta pengeluaran dana. Nah, selanjutnya di lembaga sosial yaitu sama, belum menerapkan laporan keuangan sesuai PSAK 45. Kendala utamanya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya kemampuan dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar. Adapun kendala-kendala dalam penerapan ISAK diantaranya yang paling umum ditemukan berdasarkan sumber daya manusianya, kemudian kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam mengelola penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar, serta tidak memiliki dasar akuntansi yang memadai. Nah, selain itu, sebagian besar organisasi masih menggunakan metode pencatatan cash basis dan single entry, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan belum lengkap dan belum sesuai dengan PSAK 45 dan PSAK 35. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang saya bahas tadi yaitu hasil kajian ini menunjukkan bahwa sebagian besar organisasi nirlaba di Indonesia seperti masjid, yayasan, pesantren, panti asuhan, dan lembaga sosial belum menerapkan standar akuntansi keuangan secara optimal. Laporan keuangan yang disusun umumnya masih sederhana dan belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh IAI. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sosialisasi mengenai PSAK 45 dan ISAK 35 agar organisasi nirlaba dapat menyusun laporan keuangan yang lebih transparan,
kepada para pemangku kepentingan. Itulah tadi review artikel dari saya sendiri. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.